Hey. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton channel ini. Ada yang aneh nggak? Ada yang baru nggak? Ada yang berubah? Ayo, apanya yang berubah? Ini berubah. Jadi penerbangan ke Bali, maksudnya yang dari internasional ya teman-teman, akan dibuka antara bulan Juni dan Juli ini. Oke. Jadi sudah mulai bangkit, karena kan udah kecapean juga sih semuanya, kita udah tidak bisa lagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Makanya saya ingatkan teman-teman untuk jangan lupa untuk diversifikasi ya, biar kita bisa melalui pandemi ataupun bencana seperti ini. Jadi kan agak susah ya kalau misalnya kita bertumpu di satu sektor, nanti sektornya itu terhambat atau misalnya tertutup nih karena ada pandemi atau karena terjadi sesuatu dan lain hal yang memang di luar kendali dan kehendak kita akan bakal lebih aman kalau sudah memiliki diversifikasi yang bagus. Dan yang terpenting adalah memaknai level 1 atau dana darurat. Kita pergunakan sewaktu-waktu dalam keadaan emergensi teman-teman. Namanya emergensi kan tidak bisa menunggu ya, bahkan menunggu 24 jam saya rasa juga nggak bisa kalau namanya emergensi ya. Kita mau mengatur strategi berinvestasi, pastikan dulu dana darurat sudah aman. Biasa sih kalau orang-orang mengumpulkan dana darurat itu 6-12 bulan pengeluaran bulanan. Jadi dengan teori seperti itu teman-teman harus tahu nih pengeluaran bulanannya berapa itu. Saya yakin sih kayaknya teman-teman mungkin 80% teman-teman yang hadir di sini nggak tahu pengeluaran bulanannya berapa. Saya nggak minta reka-reka ya, saya nggak minta kira-kira, saya minta nominal pastinya. Caranya gimana untuk mengetahui pengeluaran bulanan kita? Ya simpel, kita catat pengeluaran hariannya. Nanti seperti saya kasih contoh di Google Sheet seperti ini, saya catat secara online. Tiap saya selesai belanja, saya update dari HP, bisa juga saya update dari laptop. Kelihatan kok terkumpul sendiri dalam sebulan itu habisnya berapa. Dan itu terbagi ke kepentingan keluarga, kepentingan saya pribadi, ada kepentingan dasar, ataupun untuk kepentingan bisnis gitu. Kalau sudah tahu nih rata-rata pengeluaran bulanannya, baru teman-teman bisa mengatur strategi untuk level 1. Kenapa mencatat pengeluaran harian itu penting ya teman-teman? Selain karena kita jadi lebih waspada, jadi lebih mawas diri nih untuk pengeluaran kita. Kita juga bisa mengakses, kita bisa menilai pengeluaran kita beneran penting gak sih barang-barang nih? Apakah bisa dikurangi sehingga pada akhirnya secara overall akan mengurangi pengeluaran bulanan kita. Kalau kita catat juga detail pengeluarannya itu, kita bisa mencari alternatif lain. Mungkin saja dengan memilih pengeluaran yang lebih murah gitu. Artinya kita bisa memilih nih produk-produk yang mungkin lebih murah daripada yang biasa kita pakai gitu loh. Kalau teman-teman memang sudah punya asuransi, nanti kalau lihat video di sini ya penjelasan lengkap tentang asuransi. Kalau punya asuransi sebenarnya dana darurat bisa lebih dikurangi sih. Jadi kayak 1-3 bulan aja gitu. Atau misalnya 1-6 bulan lah. Nanti kalau sudah ada itu baru teman-teman bisa mulai investasi di level 2. Level 2 nanti adalah saham dan reksadana gitu. Dan kemarin juga banyak yang nanya tentang perbedaan reksadana dan obligasi ya teman-teman. Saya sebenarnya membedakan reksadana obligasi dengan obligasi dari pemerintah itu sendiri ya. Sebenarnya sama sih, tapi kalau saya pribadi akan memisahkan portofolio yang itu. Jadi kan prinsipnya kalau reksadana itu ada banyak nih, kita bisa lihat ya kayak di Bibit kemarin tuh ada banyak. Sebenarnya kalau teman-teman mau melihat pilihan reksadana yang paling lengkap tuh saya lihat sih di Bareksa ya. Cuma ya memang kalau kita milih reksadana itu kadang-kadang kita agak susah sih menganalisa satu persatu ya, kadang-kadang kita melihat return tahunannya saja itu sebenarnya tidak cukup dulu. Kita juga harus lihat drawdownnya, year to date-nya segala macam. Makanya untuk cost efektif sebaiknya teman-teman memilih reksadana obligasinya yang memang orang-orang sudah banyak naruh di sana dan percaya gitu. Jadi misalnya kayak dana Mas Stabil yang selama ini saya gemur-gemurkan di channel saya ini, walaupun saya tidak disponsori sama sekali oleh mereka, harusnya sih mereka sponsorin ya gitu. Jadi kalau dana Mas Stabil ini kan aset under manajemennya itu sampai 8,2 triliun kemarin. Itu paling besar ya untuk reksadana obligasi yang ada di Indonesia itu. Jadi kalau kita melihat bukti empiris seperti itu kan orang-orang tuh nggak mungkin tidak mungkin ceroboh ya gitu. Artinya benar-benar terpercaya sih itu. Jadi orang-orang naruh uang di sana itu. Makanya saya memberanikan diri sih kalau saya dana Mas Stabil itu. Memang return tahunannya itu sampai 8,8% saja ya itu ya. Sebenarnya ada yang lebih besar ya, menjanjikan sampai 14% segala macam. Tapi saya lihat juga drawdownnya agak ya menyakitkan ya. Lama lah untuk recovery-nya juga itu.
Kalau yang dana mas stabil ini ya sesuai dengan namanya, pelan-pelan pasti naik. Cuma ya masalah kalau dana mas stabil ini mungkin dia agak sombong ya gitu. Jadi minimal untuk beli kan 10 juta teman-teman. Padahal kan untuk reksadana lain mungkin yang misalnya ABF itu kemarin kan minimal pembelian 1 juta aja gitu. Ataupun misalnya kayak reksadana pasar uang atau reksadana yang lain itu ada yang bisa 100.000, 10.000 gitu. Ini 10 juta minimal gitu. Ya agak nggak semua bisa beli seperti itu sih gitu. Jadi alternatif dari reksadana obligasi ada namanya reksadana pemerintah. Jadi reksadana pemerintah itu ada SBR, surat berharga retail, ada juga ORI gitu. Apa ya ORI saya lupa. ORI obligasi negara retail. Harusnya ONR ya. Dan juga ada yang ST atau sukuk tabungan yang memang syariah sih seperti itu. Surat berharga retail itu biasanya diumumin dalam setahun itu berapa kali pemerintah akan mengeluarkan SBR itu. Jadi cerita pemerintah untuk mengumpulkan dana daripada mereka minjem ke luar negeri, lebih baik mereka minjem ke negara, ke rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi kalau SBR itu minimal pembeliannya memang 1 juta, tapi ada maksimal pembeliannya 3 miliar. Pinjam nama istri, nama anak, nama orang tua bisa lebih dari 3 miliar. Kenapa SBR itu menjadi primadona? Sebenarnya karena return tahunannya cukup besar ya. Misalnya kayak kemarin tuh SBR 006 itu saya dapat return 7,9%. Dan itu hanya floor gitu loh. Jadi minimal returnnya itu segitu gitu. Dia nggak akan memberikan bunga lebih rendah dari itu. Tapi kalau misalnya dia dapat untung, returnnya bisa lebih tinggi dari itu gitu loh. Jadi kan enak ya gitu. Dan pada saat terakhir nih, setelah di lock nih selama 2 tahun, waktu kembali ke kita tuh pokok tabungannya itu kembali utuh 100% gitu. Saya masukkan ke level 3 karena memang cocok untuk orang-orang yang tidur tenang dan nggak mau punya pikiran nggak mau kepikiran lah istilahnya. Kalau saham kan waduh lagi turun lagi naik. Kalau obligasi negara ini ya memang ya aman-aman terus gitu loh. Kalau ORI ini memang bunganya lebih rendah daripada SBR. Tapi pokok ORI ini yang misalnya kita beli itu bisa naik harganya gitu loh. Misalnya kita beli 100 juta, tiba-tiba bisa jadi 102 juta gitu. Silakan dijual di pasar bebas gitu. Biasanya bank sih mau membeli langsung. Ya kadang-kadang sih memang sempat misalnya ada penurunan ya harga ORI itu. Tapi kalau misalnya kita diamin aja sampai akhirnya nanti jatuh tempo dalam 2 tahun, misalnya 2 atau 3 tahun, kembali 100% kok gitu. Aman. Kapan orang-orang harus beli obligasi itu? 1, saat ingin membantu negara Republik Indonesia. Yang kedua itu kadang-kadang mereka tahu pengeluaran yang sudah pasti keluar. Misalnya kayak bayar SPP anak atau bayar semesteran kuliahan anak. Itu kayak pengeluaran yang sudah pasti itu gitu. Jadi biar mereka nggak kepikiran lagi masalah itu, mereka akan naruh sejumlah uang yang nanti bunganya bisa untuk membiayai itu. Daripada kita ngasih anak kita nih misalnya uang 100 juta gitu, mending mereka taruh di obligasi negara. Bunganya kan dibayarkan sebenarnya bulanan ya, misalnya 7,9% per tahun itu dibagi 12, dibayarkan dalam bentuk kupon setiap bulan. Nanti bunga bulanannya itu bisa untuk uang anak, uang saku anak, karena kan sudah dijamin oleh negara dan juga returnnya sudah pasti gitu, pasti dapat segitu gitulah istilahnya. Kalau lebih ya wah lumayan. Jadi diatur strategi aja sih teman-teman gitu. Misalnya kalau mau sedikit bermain di saham biar dapat return yang lebih enakan tapi agak susah tidur ya silakan. Tapi kalau misalnya memang mau bermain aman ya silakan ya reksadana dan obligasi aja. Dan mengenai robo advisor nih ya. Jadi kalau robo advisor di Bibit itu ya kadang-kadang nggak tahu ya kadang-kadang kalau memang kita nggak ngerti gitu atau memang tidak mau mempelajari dan malas untuk mempelajari juga dengan banyak nih karena pilihan reksadana banyak, ya udah percayakan aja ke robot. Tapi kalau kita memang sudah punya primadona sendiri, misalnya kayak saya nih punya dana mas stabil, kalau saham kan BNI AM IDX 30, ya udah saya manual aja beli di sana. Dan teman-teman nih ada yang nanya juga kenapa BNI AM IDX 30 merah terus pak gitu. Sebenarnya kita harus lihat itu di IHSG sih atau IDX Composite. Jadi kan IHSG ini baru-baru kemarin kan nyentuh angka 6.000 ya. Padahal kemarin tuh ya sempat naik turun dan apalagi pandemi kemarin ya diskon besar-besaran gitu. Jadi ya secara tidak langsung sebenarnya performa 30 saham terbaik di Indonesia itu ya memang saat ini memang lagi turun gitu loh. Mungkin juga teman-teman masuk ya pada saat dia lagi peak kemarin tuh ya sampai yang 6.100 itu. Jadi saat ini sekarang turun di 6.000 ya lagi merah-merah. Tapi teman-teman benar nggak usah khawatir gitu loh. Asalkan nggak pakai uang minjem, artinya dibiarkan aja di sana, ya itu sesuatu yang nggak masalah sih. Ya kita juga lihat di IDX 30 ini dalam perkembangannya year to date ya. Saat baru diluncurkan yang kemarin itu kan sempat harganya 542, kemudian ada sempat dia 486. Saat ini ya memang lagi turun jadi 455 gitu.
ya sempat naik lagi 478 gitu. Jadi kalau memang IDX jadi performa 30 perusahaan yang dianggap terbaik ini di bursa efek di Indonesia itu lagi turun, ya udah BNI IDX 30 turun juga Pak gitu. Sekali lagi pesan saya, nggak usah panik. Ini kesalahan yang paling sering sih untuk pemula yang bermain di saham itu. Wah, merah itu langsung cepat-cepat cut loss. Kalau memang sahamnya pom-pom gorengan, ya memang harus cepat-cepat cut loss. Kalau nggak jadi nol gitu. Bahkan harga terendah itu kan 50 kemarin pernah tuh. Tapi kalau memang untuk IDX gitu, perusahaan-perusahaan yang aduh ini kan mantap-mantap deh perusahaannya itu. Ya oke lah, biarin aja di sana, nggak masalah. Pak, saham blue chip di reksadana itu sebelah mana ya? Aduh, teman-teman ini harus bedain saham dan reksadana ya. Jadi kalau ya saham itu kan milih per individu ya. Jadi kan per individu itu kita pilih perusahaannya yang memang kita percaya, kita pelajari PE ratio-nya, pendapatan laba ruginya, itu kita beli saham. Kalau beli saham harus pakai sekuritas gitu, nggak bisa di reksadana Pak Ibu gitu, nggak bisa di bibit gitu. Kecuali ini teman-teman mau pilih reksadana saham. Kalau reksadana saham ya kumpulan saham-saham tadi gitu. Misalnya kayak kita beli BNI IDX 30 itu adalah kumpulan 30 saham terbaik di bursa efek di Indonesia. Kalau misalnya di bibit itu kan ada pilihan ya, sudah saya jelasin nggak di video sebelumnya ya, mungkin audionya jelek ya gitu. Jadi karena ada kamera baru saya jelasin ulang aja. Jadi di bibit itu sebenarnya ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, dan reksadana saham. Juga ada reksadana syariah ya. Jadi kalau reksadana pasar uang itu sebenarnya returnnya ya sekitar 6%-an lah. Di atas deposito, tapi kan kurang gregar. Cuma ya drawdownnya aman sih. Dia jarang ada sampai turun-turun parah gitu. Kayak orang-orang yang memang baru memulai silakan di reksadana pasar uang. Ataupun ada beberapa orang nih naruh dana emergency itu loh, dana darurat itu di pasar uang. Cuma kan masalahnya kan aturan dari pemerintah untuk pencairan reksadana pasar uang tuh maksimal 7 hari ya. Nggak tahu ya teman-teman, kalau namanya emergency bisa nggak nunggu 7 hari? Kalau bisa, teman-teman nggak bisa ya silakan taruh di reksadana pasar uang. Kemudian ada reksadana obligasi. Nah, reksadana obligasi ini ya kayak dana mas stabil, juga ada ABF segala macam itu. Returnnya memang dari 8 sampai 14%. Tapi teman-teman harus lihat sih reksadana obligasi ini, selain kita lihat return bulanannya, return tahunannya, kita juga harus lihat ini drawdownnya gitu. Biar nggak lama-lama nyangkut kan sedih juga Pak Bu. Biasanya sih kalau saya naruh di dana mas stabil ini ya karena minimal pembelian 10 juta dan juga ada lock 3 bulan itu. Tapi biasanya kalau saya naruh di sana itu uang-uang yang akan saya putar dalam waktu 3 bulan. Biasanya kalau misalnya saya ada prospek nih, misalnya mau cari properti yang bagus gitu, taruh di reksadana pasar uang, rugi juga 6% tuh ya. Mending saya taruh aja di reksadana obligasi. Karena kan proses jual beli misalnya properti itu kan kita harus ke notaris. Nanti saya jelasin lah di video berikutnya ya. Kita harus siapin pajak segala macam, juga ada deal dulu sama pemilik rumah kan biar harga pasnya berapa. Nah, itu memakan waktu bisa sampai 1-3 bulan. Jadi kalau misalnya saya taruh di reksadana obligasi ya nggak masalah itu. Misalnya di dana mas stabil kan 3 bulan nggak masalah gitu loh. Karena kan kalau kita tarik uangnya di dana mas stabil di bawah 3 bulan kita kena denda 0,5% gitu. Jadi kalau di atas 3 bulan nggak ada fee apa-apa gitu teman-teman. Oh ya, untuk reksadana saham kan sudah saya jelasin tadi ya. Reksadana saham itu misalnya teman-teman malas mempelajari nih suatu kinerja perusahaan ya silakan beli di reksadana saham aja. Dan juga ada di emiten cukup lama, bisa lebih besar. Ya iyalah Pak, kalau perusahaannya baru berdiri habis itu valuasinya di bawah harga pasar, terus kita yakin dan percaya kita beli, ya jelas dikasih dividen lebih sama pemilik perusahaannya. Tapi pada akhirnya nanti dividennya sama kok. Misalnya kita beli sahamnya itu tahun 2018 dengan saat ini tahun 2021, ya teman-teman yang beli di tahun 2018 itu ya dapat dividennya ya tahun 2021 yang sekarang gitu. Memang dulu 2018 dapat lebih, tapi saat 2021 ya sama dengan pemilik lembar yang lain. Tahu ya, kecuali orang dalam. Saham itu tidak bisa diprediksi Bapak dan Ibu, dan performa di masa lalu tidak bisa menjamin kualitas di masa depan. Ya tidak bisa melihat, kita tidak bisa menebak nih kapan juga saham itu akan naik dan turun ya. Kalau bisa mungkin Bapak Ibu ada yang peramal, mungkin kenal juga gitu. Kenalin saya dong gitu. Kita nggak bisa men-timing the market itu. Nggak bisa kita beli pas rendah habis itu jual pas tinggi itu ya, buy the dip habis itu sell pas high itu. Itu kan alangkah ideal sekali ya. Emang ada sih yang bisa kayak analisa candlestick segala macam itu, tapi kan nggak 100% akurat juga gitu. Ada sih bot yang akurat 15-30% per bulan.
Saya nggak bahas ATG lagi di sini ya. Ya silakan aja beli gitu, dollar cost average, beli setiap bulan berapa. Saya juga di saham kan lepas 50 juta nih setiap bulan. Tuh ya sana ya udah lupakan. Ini dia nanya yang bagus nih, withdraw BlockFi efisien ada saran Pak. Ya kadang-kadang kan kalau kita nyimpan cryptocurrency itu kan, kalau kita nyimpan di Indonesia itu sebenarnya kita gimana ya? Kita nggak nyimpen apa ya komoditasnya langsung. Misalnya kita beli Ethereum seharga 45 juta, kita nggak dapat Ethereumnya gitu ya, kita cuma dapat apa istilahnya ya, cuma dapat Ethereum senilai 45 juta itu. Jadi kayak apa, aduh gimana jelasinnya ya. Susah lah, kita nggak dapat fisik barang. Misalnya kita beli emas tapi kita nggak dapat emasnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya sih beli cryptocurrency itu di luar negeri ya gitu. Misalnya seperti di Coinbase atau BlockFi gitu. Cuma yang jadi masalah nanti dari BlockFi dan sama dari Coinbase itu mereka kan nggak bisa nukar ke rupiah. Nggak cocok sama pemerintah kita gitu. Ya caranya adalah kita kirim penukaran cryptocurrency ke rupiah gitu. Ada beberapa sih yang udah diakui oleh Bapeti gitu. Ya, saya biasa pakai Indodex. Jadi teman-teman dari BlockFi kirim aja ke wallet di Indodex, nanti ditukar sama Om Oscar, ditukar sama Om Oscar ke bentuk rupiah. Hebat sih dulu nih Indodex itu sempat kucing-kucingan juga. Saya tahu kok kucing-kucingan sama OJK juga sama Bapeti, tapi akhirnya ya mereka syukurlah sudah diakui dan sudah legal itu loh. Hati-hati juga sama yang binomo ya, ada binomo palsu tuh, hati-hati juga tuh. Jadi itu sih intinya, kalau mau nukar ke cryptocurrency ke rupiah ya kita kirim ke wallet yang diakui di Indonesia baru tukar ke rupiah. Kalau teman-teman mau yang sesat sedikit, tukarnya ke USD, tukarnya di USD, atau tukarnya di currency negara lain. Aduh, saya kok ngajarin gini di YouTube. Ini kalau sudah dibentuk uang negara lain kan ya tinggal bawa ke bank gitu, tukar. The real babi ngepet versi digital. Kalau ATG nggak aman, apa yang aman? Mesin mining, saya ajarin cara buatnya biar dapat sehari dapat ini cryptocurrency terus. Ya teman-teman, saya punya mesin mining. Jadi kalau memang kalau kita jadi investor di cryptocurrency itu ada dua jenis ya. Ada yang memang dia membeli langsung dan berharap harganya naik. Selisih nih harganya naik itu yang dijual dan jadi keuntungannya dia. Tipe-tipe investor di investor di cryptocurrency itu yang dia menggunakan mining. Jadi dia merakit komputer, merakit PC-nya itu agar menjadi kasir. Cryptocurrency ini kan tidak punya teller nih. Jadi kan dia kan kalau transaksi itu nggak ada tellernya. Jadi dia membutuhkan kayak bank online gitu. Jadi kita buatkan dia bank online. Jadi komputer kita itu menjadi bank untuk cryptocurrency itu melakukan transaksi gitu. Jadi kayak teller mini gitu. Jadi dia membantu transaksi. Nah, setiap transaksi yang dia bantu kita dapat fee, dapat persenan gitu loh. Saya biasa dapat sekitar berapa ya kemarin tuh, 150 sampai 300 ribu sehari dalam bentuk Ethereum. Saya biarkan aja dia dalam bentuk Ethereum karena saya yakin di masa depan nanti cryptocurrency akan lebih berharga. Ya memang sih kalau kita withdraw atau narik uang cryptocurrency itu kan ada biayanya. Seperti saya bilang tadi, kita kan harus ngasih uang ke tellernya. Jadi kena biaya sih. Tapi saya rasa itu fair sih. Hampir di semua segitu juga kok rata-rata dia biayanya gitu. Sekali lagi ini bukan ini bukan channel untuk edukasi uang. Ini hanya sharing aja ya, saya berbagi pendapat dan apa yang saya lakukan. Saya tidak ada latar belakang pendidikan ekonomi dan akuntansi teman-teman. Kalau kita sih misalnya sudah sudah yang umur 40 itu misalnya udah established lah istilahnya, udah penghasilan udah aman itu. Kita mau investasi yang benar-benar aman itu, ya udah beli emas, beli properti gitu. Udah nggak mungkin salah sih itu gitu loh. Ya kalau properti apalagi ya kalau udah level 4, makanya saya masukkan properti di level 4. Jadi kalau sudah di level 4 itu, kalau kita beli rumah kan harga tanah itu pasti, harga properti itu kan pasti naik gitu loh. Karena apa? Karena kan jumlah penduduk semakin bertambah nih. Jumlahnya bertambah kan orang perlu tempat tinggal gitu. Jadi kan tanah nggak mungkin bertambah, bumi segini-segini aja gitu. Makanya akhirnya kan orang-orang bakal rebutan tanah dan properti. Tanah di dunia itu ya terkonsentrasi dimiliki oleh mungkin 10% orang-orang terkaya di dunia gitu. Jadi makanya harganya bisa di markup lebih tinggi lagi. Jadi udah tanahnya langka, terus yang punya ya orang-orang itu aja gitu. Makanya kalau teman-teman ada kesempatan untuk KPR aja, kredit pembelian rumah itu. Cuma harus diatur strateginya ya teman-teman ya. Level 1, 2 dan 3-nya amankan. Niscaya nanti KPR jadi aman dan tentram. Ada sih teori-teori kayak rumah duplex tuh loh. Jadi beli rumah, jadi teman-teman tinggalin tapi sewain kamar-kamar yang lain gitu. Karena ada nih saya bagi kemarin tripnya Airbnb itu.
Jadi kalau konsep seperti itu, misalnya harga rumahnya 1 miliar, andai kata nih 1 miliar, wow gilex, terlalu mahal ya, ya 1 miliar ceritanya gitu. Teman-teman enggak usah, memang kan DP minimal itu 10 ya, ada 10, ada 3, ya aturannya kan 30%, tapi kalau orang dalam bisa 10% gitu. Tapi nggak masalah sih, kayak misalnya kita atur aja DP-nya itu kita bayar 50% gitu loh. Jadi kan cicilannya itu kan 500 juta. Jadi 500 sudah dibayar, 500 juta itu cicilan. Ya anggaplah dengan bunga 11%-an, mungkin cicilannya sekitar 4 juta, 4 juta setengah lah misalnya gitu. Sebulan nih untuk 500 juta yang kita pinjam itu. Nah kita kebetulan beli rumah 1 miliar yang 2 lantai nih. Ya kalau di Malang 800 sudah dapat 2 lantai ya. Kalau di Bali 1 miliar tuh 1 area agak susah juga. Jadi kita misalnya dapat 2 lantai 3 kamar. Kita pakai 1 kamar, yang lantai 2 nya silakan disewakan gitu loh. Sewain aja per kamar mungkin 2 juta per kamar. Nanti kan mereka bayar 2 juta sebulan, 2 kamar kan dapat 4 juta. Ya udah 4 juta ini pakai bayar cicilan gitu. Jadi kan teman-teman cash flow-nya jalan gitu. Jadi uangnya masuk terus, cicilannya juga aman gitu. Biasanya kalau bank lihat teman-teman bayar cicilan dengan lancar seperti itu, mereka nggak berkeberatan sih misalnya teman-teman untuk nyari nih properti lain dan seperti itu lagi gitu. Sebenarnya syarat utama untuk KPR itu ya memang kalau PNS segala macam lebih dimudahkan ya, karena kan gaji tetap ditanggung oleh pemerintah itu. Syarat utama sebenarnya gampang sih. Jadi teman-teman harus ada cash flow yang jelas, masuk uang setiap bulan ke tabungan kita pada tanggal yang sama gitu loh. Jadi misalnya setiap tanggal 3 ya gajian terus gitu segitu. Kalau kita ngutang nih, kalau misalnya ngutang tapi tanpa ada jaminan kan kita bahaya tuh, itu yang bahaya, karena kan misalnya nanti kan kalau ada apa-apa kita dikejar kan gitu. Tapi kalau misalnya jaminannya sudah rumah, sudah properti, sejelek-jeleknya pun nih nggak bisa misalnya kita melunasi atau misalnya ada masalah itu, ya rumahnya kan bisa dilelang itu, dijual gitu loh. Kalau pas ada yang mau nawar misalnya dengan harga 1,4 miliar itu, kita kan belinya kan 1 miliar gitu. Kita udah bayar DP 500, utang lagi 500. Terus ada tiba-tiba yang mau bayar 1,4, kita tinggal lunasin ke bank 500 juta. Kita dapat 900 gitu. Untung 400 juta. Wow. Saya pernah sih. Ini konsepnya seperti itu sih teman-teman. Kalau bermain di properti ya memang cuannya besar, resiko juga besar gitu. Dan teman-teman harus ngerti sebenarnya kalau misalnya harga rumah 1 miliar, kita nggak bisa nyiapin 1 miliar tok gitu, karena ada biaya lain-lainnya, ada pajak penjual, pajak pembeli, biaya notaris, dan juga pengecekan segala macam, dan juga renovasi gitu loh. Saya juga ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah ikut di channel saya dari awal, dari 150 subscriber dan juga sampai akhirnya 1000 subscriber ya. Saya juga bagi-bagi rezeki lah istilahnya. Saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman, saya juga nggak ada maksud pamer ya. Mungkin ada beberapa orang yang, wih bapak ini berani sekali nunjukin rekening tabungannya gitu. Tapi teman-teman saya sampaikan, saya murni, tujuan saya baik, tujuan saya positif, biar teman-teman belajar nih kapan harus mulai investasi, yaitu 10 tahun yang lalu. Jadi waktu terbaik untuk investasi kan 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini, selesai menonton video ini. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk segera menabung, segera berinvestasi. Itu semua berhak untuk kaya, semua berhak menikmati sebagian dari karunia Tuhan di dunia. Ya terlepas dari itu semua, saya juga orangnya ya terbuka ya. Saya juga bayar pajak segala macam, dan saya tidak bermasalah dengan hukum. Saya mematuhi seluruh peraturan yang ada di negara Republik Indonesia gitu. Maka saya berani terbuka seperti ini. Teman-teman bisa tambahin kok di kolom komentar. Kita kan selalu terbuka untuk saran dan masukan ya. Sama-sama lah belajar di sini. Terus ada kemarin yang minta buatkan grup Telegram, grup WA. Mungkin saya belum sejauh itu berkomitmen teman-temannya. Jadi mungkin sementara ini saya cuma bagikan di video ini. Kalau mau tanya jawab ya di kolom komentar di YouTube aja ya. Kalau grup WA, grup Telegram itu mungkin belakangan lah gitu. Jangan sekarang dulu lah gitu. Saya juga masih banyak belajar, takut salah-salah, malah sesat. Akhir kata saya cuma bisa berdoa agar semua sehat selalu dan semoga semua hidup berkecukupan. Bye bye.